Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aftita Sindiran Honesti dengan NIM 221040002 Prodi S1 Kebidanan dari kelas 22A. Baik, sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan dan adaptasi masa nifas. Baik, di sini kita akan membahas 3 topik, yaitu topik yang pertama, perubahan hormon masa nifas, topik yang kedua, sporting woman becoming mother, dan yang ketiga, analisa aspek budaya masa nifas. Baik, kita langsung saja ke topik yang pertama, yaitu perubahan hormonal. Nah, di sini yang pertama adalah hormon estrogen. Estrogen merupakan hormon penting dalam perkembangan sistem reproduksi wanita. Nah, selama kehamilan, kadar estrogen meningkat signifikan dan mencapai puncaknya pada trimester 3. Namun, pada masa nifas, estrogen akan turun cepat yang dapat menyebabkan berbagai gejala fisik dan emosional. Nah, kebanyakan wanita secara fisiologis akan mengalami perubahan suasana hati, ya, sensasi panas dan kekeringan pada vagina. Nah, penurunan kadar estrogen ini dapat mempengaruhi mood kita, ya. Mood kita itu berubah-ubah, mood swing kan namanya. Jadi gampang marah, gampang nangis, seperti itu. Kemudian, hormon progesteron. Pada masa kehamilan, hormon ini tidak hanya membantu menjaga lapisan rahim, tetapi juga mencegah rahim berkontraksi sebelum waktunya. Nah, selama masa pasca persalinan, kadar progesteron ini menurun secara signifikan, seperti halnya hormon estrogen tadi, yang dapat menyebabkan perubahan suasana hati, kecemasan, dan perasaan depresi. Perasaan ini juga sering disebut sebagai baby blues, dan kebanyakan kasus emosi ini akan mulai mereda dalam 2 minggu. Jadi, eh, yang menyebabkan ibu pasca persalinan itu depresi, cemas, mood swing itu hormon estrogen dan hormon progesteron ini. Selanjutnya, namun dalam beberapa kasus baby blues membutuhkan rujukan jika terjadi gejala. Yang pertama, kesulitan menjalin ikatan bonding dengan bayi. Ya, jadi eh, ibu dengan anak itu kesulitan dalam menjalin kedekatan. Ya, eh, kemudian ibu yang menangis berlebihan. Nah, wanita itu kan biasanya mengekspresikan perasaannya itu dengan nangis kan biasanya. Jadi wanita kalau senang itu nangis, apalagi sedih pasti nangis gitu. Jadi jika ada ibu pasca persalinan, ya, ibu postpartum itu yang menangis berlebihan itu menjadi tanda baby blues yang membutuhkan rujukan. Kemudian yang ketiga, ibu merasa kelelahan yang luar biasa. Nah, orang setelah melahirkan itu kan pasti kan capek kan ya. Jadi capek, ngerasain sakit juga. eh, Apalagi kalau ada luka jahitan itu kan pasti sakit. Jadi selain dia ngurus diri sendiri, dia harus ngurusin anak, dia harus ngurusin suami, ngurusin rumah, pasti kan itu capek. Nah, jadi ibu yang merasa kelelahan yang luar biasa itu juga menjadi ciri baby blues yang membutuhkan rujukan. Kemudian ibu mengalami rasa putus asa, kecemasan, dan keserangan panik. Jadi ibu itu putus asa dalam mengurus bayinya. Seperti itu. Lalu ibu memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau menyakiti bayi. Nah, itu termasuk depresi yang paling berat kalau sudah punya pikiran ingin menyakiti diri sendiri, itu harus dirujuk itu. Kemudian hormon prolaktin. Nah, prolaktin ini adalah hormon yang berperan dalam produksi ASI pada ibu menyusui. Jadi, ASI kita yang memproduksi ASI kita ini adalah prolaktin ini merupakan salah satu hormon yang berperan juga. Seperti itu. Nah, selama masa pasca persalinan, kadar prolaktin meningkat secara signifikan yang merangsang produksi ASI bagi bayi. Nah, tidak seperti estrogen dan progesteron yang dikaitkan dengan gejala negatif pasca persalinan, prolaktin dapat memberikan perasaan sejahtera secara menyeluruh. Jadi, prolaktin ini disebut juga dengan hormon bahagia.
Prolaktin biasanya memberikan efek menenangkan pada ibu yang dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Selanjutnya, hormon oksitosin. Nah, oksitosin sering disebut sebagai hormon cinta karena dikaitkan dengan perasaan ikatan dan ketertarikan. Jadi, hormon oksitosin ini adalah hormon cinta, ikatan antara ibu dan bayinya. Selama persalinan, kadar oksitosin ini meningkat secara signifikan yang membantu kita dalam merangsang kontraksi dan melancar proses persalinan. Nah, setelah melahirkan, kadar oksitosin tetap tinggi yang dapat membantu mempererat ikatan antara ibu dan anak. Mirip dengan prolaktin, oksitosin juga dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan pada ibu baru. Selanjutnya adalah hormon kortisol. Kortisol adalah hormon yang dilepaskan sebagai respon terhadap stres. Selama masa pasca persalinan, kadar kortisol dapat meningkat karena stres fisik dan emosional akibat melahirkan dan merawat bayi yang baru lahir. Jadi, jika ada ibu yang stres, ya stres fisiknya, emosionalnya, gak bisa diatur keemosian, itu yang menyebabkan hormon kortisol kita itu naik. Nah, kadar kortisol yang tinggi dapat menyebabkan kecemasan, bahkan depresi kepada ibu dan kelelahan. Selanjutnya, adaptasi hormonal masa nifas. Nah, di sini yang pertama adalah penuhi kebutuhan nutrisi. Ya, jadi seorang ibu setelah melahirkan, ya ibu yang memiliki bayi itu selain memenuhi kebutuhan nutrisi untuk dirinya, dia juga memenuhi kebutuhan nutrisi untuk si bayi. Ya kan? Jadi nutrisi apapun yang masuk ke dalam diri kita, nutrisi apapun, makanan apapun yang masuk ke dalam mulut kita, pasti bayi ini akan menerima juga melalui ASI, ya kan? Jadi itulah kenapa pentingnya kita itu apa ya? Penting bagi kita untuk me, memperhatikan ya nutrisi apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kebutuhan nutrisinya, kebutuhan seratnya, karbonnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah cukup istirahat. Nah, ini merupakan salah satu masalah yang sering terjadi ya buat ibu pasca persalinan ya, ibu baru. Jadi waktu istirahatnya itu terganggu, bahkan sampai kurang seperti itu. Kan biasanya malam bayi itu suka rewel, ya minta nyusu. Orang-orang orang yang lagi istirahat, bayinya nangis minta susu itu kan. Jadi istirahat kita itu terganggu gitu. Jadi bagaimana cara kita menanggulanginya? Caranya yaitu kita malam kan nggak bisa tidur tuh, jadi kita ganti di tidur siang. Jadi siang biasanya bayi ya habis nyusu itu kan tidur. Nah itu kita ikut tidur juga, kita ikut istirahat. Nah seperti itu. Jadi itu salah satu cara agar istirahat kita itu tetap cukup, istirahat kita itu terpenuhi seperti itu. Kemudian support support system. Nah sebagai ibu baru, ya ibu baru pasti kan yang sebelumnya belum punya anak sekarang udah punya anak, sebelumnya ngurusin diri sendiri sama suami sekarang ketambahan ngurusi anak ya kan, jadi semua hal itu menjadi baru. Eh, kegiatan-kegiatan dia juga baru seperti itu. Jadi ibu ibu pasca persalinan itu membutuhkan support system dari suami, misalnya dari ibu bapak mertua itu juga bisa seperti itu. Jadi yang terpenting dari suami sih ya. Jadi kan nanti suami bisa membantu sedikit demi sedikit kayak bantu cuci baju bayinya atau orang yang melakukan hal baru itu pasti kan butuh teman buat diskusi ya kan, buat diskusi bagaimana cara merawat bayi misalnya kayak bagaimana merawat bayinya, hal-hal apa aja saja yang perlu diperhatikan saat bayi rewel seperti itu kan, kita butuh orang untuk diajak diskusi kan. Seperti itu. Kemudian afirmasi diri untuk menjaga mood. Nah, seorang ibu, ini pentingnya kenapa ibu itu harus menjaga moodnya lebih baik, moodnya tetap bagus. Nah, orang ibu yang sedang menyusui itu harus bahagia terus karena itu berdampak pada asinya, ya kan? Jadi bagaimana caranya? Ya kita melakukan hal-hal yang bikin kita bahagia gitu. Jadi seumpama kayak kita suka makan seblak gitu ya.
ya gak apa-apa. Kita makan seblak, buat sesekali kita makan seblak gitu. Apalagi kalau yang suka nonton Netflix kan, nonton drakor, ya gak apa-apa. Nanti bayinya sudah tidur, terus istirahat kita juga sudah cukup, ya kita nonton aja. Kita ngisi, kita nggak ngapa-ngapain tuh. Jadi kita isi waktu itu dengan hal-hal yang bikin kita bahagia. Nonton, makan seblak, seperti itu. Kemudian beri kesempatan pada ibu baru. Nah, selanjutnya, supporting woman becoming mother. Nah, di sini adalah tantangan utama pada ibu baru adalah menghadapi rasa nyeri, fase menyusui, dan baby blues. Tantangan utama pada ibu itu adalah menghadapi rasa nyeri. Rasa nyeri seperti apa? Orang yang melahirkan normal, itu kan biasanya ada yang dijahit. Nah, itu rasa nyeri jahitannya itu kan masih masih ada kan, jahitan itu kan kering 2 minggu, 1 sampai 2 mingguan gitu kan. Nah itu pasti kita harus menghadapi rasa sakit itu gitu. Kemudian rasa sakit ini, rasa nyeri, fase menyusui. Nah biasanya ini juga jadi salah satu masalah pada ibu baru, yaitu fase menyusui. Entah itu putihnya lecet kan, kasihnya gak keluar, bayinya gak mau nyusu, seperti itu merupakan tantangan-tantangan bagi ibu baru. Jadi gimana cara kita menanggulanginya ya. Kemudian baby blues. Kemudian rasa nyeri dapat timbul dari luka laserasi di perineum, nah, kontraksi uterus, trauma pada sekitar organ genitalia, dan juga rasa tidak nyaman karena gangguan pola istirahat. Nah, ya sudah saya jelaskan tadi gangguan pola istirahatnya, bagaimana cara menanggulanginya. Seperti itu, bayi tidur, kita ikut tidur, tidur siang juga ikut tidur siang, seperti itu. Kemudian tata laksana pada prinsipnya sesuai dengan keluhan ibu. Ya, kayak ibu nyeri, perineumnya nyeri, nah, kita anjurkan untuk perawatan vagina, perawatan luka perineum itu seperti apa, seperti itu. Kemudian dukungan dari keluarga dan orang terdekat di sekitar ibu berperan penting untuk memberikan bantuan awal dan kemudian mengarahkan pada pemeriksaan nifas lebih lanjut. Selanjutnya, ibu juga perlu bergabung dalam komunitas untuk mendapatkan sharing berbagai pengalaman terkait menjadi ibu baru. Jadi, kita itu apa ya, perlu sharing dengan tetangga sebelah rumah seperti itu. Tapi kalau di daerah rumahku itu namanya sambang bayi. Jadi kalau ada orang yang habis melahirkan, pasti ada orang datang tuh untuk sekedar melihat bayinya. Itu namanya sambang bayi kalau di rumahku. Jadi kita bisa sharing lewat situ. Orang-orang yang datang yang udah punya anak, kita bisa sharing gimana cara merawat bayinya, gimana cara memandikan bayinya. Mungkin kalau biasanya kalau bayi rewel itu kenapa? Itu kan kita bisa sharing-sharing melalui itu juga. Selain itu, kita dapat informasi juga nggak harus melalui orang-orang ya. Kita bisa melalui media sosial dari TikTok, YouTube itu kan bisa kita lihat cara mandiin bayi itu gimana sih? Ya, cara mengatasi bayi kembung itu gimana sih? Itu kan pasti banyak di YouTube, di TikTok itu kan pasti banyak. Nah, jadi banyak cara untuk kita mendapatkan informasi-informasi terkait menjadi ibu baru. Kemudian berbagai upaya untuk mencapai mood yang baik diperlukan dan sifatnya subjektif yang seperti yang saya jelaskan tadi, melakukan hal-hal yang kita suka, yang bikin kita bahagia gitu. Jadi kita itu perlu kita sebagai seorang ibu itu perlu melakukan hal-hal yang bikin kita bahagia. Biar kayak kita itu gak kepikir kayak aduh harus ngurusi bayi terus. Wis aku sakit ya, dirinya sakit, saya harus ngurusi bayi, ngurusi suami. Jadi kita itu tetap perlu eh, melakukan hal-hal yang bikin kita bahagia gitu, agar tidak terjadi depresi pada ibu gitu kan. Kemudian wacana pemberian cuti bagi suami yang mendampingi istrinya di masa nifas. Masa nifas akan berkontribusi penting pada masa adaptasi ibu nifas. Nah, bagi ibu yang suaminya kerja di luar kota mungkin ya, itu bisa dibicarakan waktu kita sudah melahirkan, kita wis masa nifas, minta suaminya untuk cuti. Ya, beberapa hari, 5 hari untuk sekedar membantu kita beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan hal baru itu ya. Nah, suami itu adalah support yang paling penting menurut bagi seorang istri ya. Jadi bisa membantu nyuci mungkin, membantu nyuci, bantu gendong bayinya kalau ibunya lagi capek gitu kan. Biasanya ada tuh bayi rewel gak mau ditaruh, harus digendong terus. Nah, ibunya ini butuh waktu istirahat. Nah,
bapaknya itu ayahnya itu bisa membantu gendong bayinya, bisa bantu hal-hal seperti itu. Kemudian ibu membutuhkan waktu hingga 2 tahun untuk kemudian dapat menjadi jati dirinya kembali pada masa nifas dan menyusui. Kemudian analisa aspek budaya pada masa nifas. Beragam budaya dalam masa nifas dan pengasuhan bayi yang salah, dalam pengasuhan anak banyak muncul di antaranya. Yang pertama adalah pada awal periode setelah melahirkan, berbagai larangan dan praktik budaya seringkali berdasarkan pada kepercayaan bahwa persalinan telah mengganggu keseimbangan tubuh seorang wanita. Jadi banyak ya larangan-larangan apalagi di desa-desa ya, di pelosok-pelosok itu larangan-larangan bagi ibu hamil, bagi ibu pasca melahirkan itu banyak banget larangannya. Kayak mitos-mitosnya gak boleh ini, gak boleh itu kan banyak. Kemudian kepercayaan bahwa wanita setelah melahirkan itu dalam kondisi kotor. Perilaku pingitan selama 40 hari dan meminimalkan untuk melakukan aktivitas. Namanya itu kan biasanya belum selapan ya. Jadi kalau bayinya belum selapan itu ibunya biasanya dilarang melakukan aktivitas-aktivitas yang berat-berat. Tuh, nggak boleh keluar rumah biasanya kan. Kemudian selanjutnya berbagai kepercayaan terkait perawatan bayi yang salah. Nah, ini juga merupakan salah satu masalah yang biasa terjadi di kota-kota kecil ya. Di desa saya juga banyak soalnya. Contohnya, saya pernah baca di internet itu perawatan tali pusar bayi menggunakan logam, ya. Jadi pusar bayi itu kan apa ya? Luka. Kan sebenarnya itu kan luka. Jadi logam, ya logam koin itu ditaruh di pusar bayi. Nah tujuannya katanya agar eh, apa? Pusar bayi tidak bodong katanya. Padahal itu kan apa ya? Mitos kan kita kan nggak tahu logam itu bersih apa enggak, kotor apa enggak. Nanti terus kita taruh di pusar bayi. Nah pusar bayi itu kan luka, jadi nanti pas logamnya kotor berarti kan terkena infeksi, malah jadi masalah baru gitu kan. Kemudian ada lagi itu pakai ramuan ramuan yang dihancurkan, kemudian ramuan yang dihancurkan setelah itu apa ya bahasanya dipopokkan di anu itu di pusar bayinya. Nah itu juga ya ampun salah banget kan itu, kita nggak tahu bahan-bahan apa yang digunakan, bahan-bahannya udah bersih apa enggak, ya itu malah jadi masalah baru, malah jadi infeksi seperti itu. Kemudian kepercayaan pada ramuan jamu. Nah, baik ibu hamil, ibu pasca melahirkan biasanya orang-orang tua zaman dulu tuh disuruh minum jamu. Biasanya kalau hamil, minum jamu ini biar nanti bayinya gak amis, gak bau gitu kan biasanya. Kan ibu hamil itu kan gak boleh kena jamu. Ya. Terus ibu pasca melahirkan juga anu minum jamu ini biar rahimnya cepat bersih gitu kan biasanya. Itu mitos itu ya. Kemudian, berbagai budaya merugikan untuk ibu yang sedang menyusui, seperti larangan tidur siang, larangan makan ikan, dan sebagainya. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, larangan tidur siang itu sebenarnya salah ya, karena kita melakukan tidur siang itu untuk mengganti tidur kita yang semalam itu kurang, yang terganggu, ya kan? Biasanya ada, kalau biasanya ibu mertua, jangan tidur siang, nanti apa gitu kan biasanya ada padahal kita kita perlu untuk melakukan tidur siang untuk mengganti tidur kita yang semalam itu kurang yang terganggu seperti itu. Kemudian larangan makan ikan. Nah biasanya ini ada tetangga saya jangan makan ikan nanti bayinya amis gitu kan padahal nggak ada sangkut pautnya kan, padahal protein dalam ikan itu kan banyak. Nah selain bagus untuk diri kita bagus untuk bayi kan, lara ikan itu kan. Jadi seperti itu. Jadi kita ya sebagai warga yang bijak, warga yang pinter ya, kita itu harus pinter-pinter memilih mitos-mitos yang tersebar kayak seumpama larangan makan ikan. Kita, "Emang kenapa? Kok dilarang makan ikan? Kan kenapa gitu kan? Proteinnya padahal banyak, padahal bagus buat ibu, buat bayi kan bagus." Situ. Jadi kita itu harus pinter-pinter memilih ya mitos-mitos mana yang perlu dipercayai gitu. Kemudian, Indonesia dengan ragam budayanya dapat memiliki kepercayaan budaya yang beraneka pula. Studi spesifik untuk mempelajari ilmu ini disebut etnografi. Sudah, sudah selesai.
Eh, Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.